Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi menjelang siang ini, alhamdulillah meskipun kita sedikit karena kemarinnya habis disuntik imunisasi, gak apa-apa. Kita belajar PAI-nya dilanjutkan. Yang tidak hadir berapa orang? Ada 9? Oh, banyak ya. Pada sakit apa gimana? Ya tahu, ada yang sakit ya. Dia malu habis tetanus suntik imunisasi. Pada pagi hari ini kita akan membahas pelajaran bab 5, yaitu Rasulullah idolaku. Kemarin telah menceritakan kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Ilyas, kisah Nabi Ilyasa. Sekarang yang terakhir yaitu kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, adik-adik tahu Nabi Muhammad? Nabi yang paling akhir ya. Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul sesudahnya, ya, nggak ada lagi. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya, bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April tahun 571 Masehi, ya. Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim, ya. Kalau kita ingat anak yatim, maka ingatlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Dalam keadaan yatim itu tidak punya apa? Tidak punya ayah, tidak punya ayah. Ayahandanya beliau terlebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad saat itu masih berada dalam kandungan. Masih dalam kandungan. Ayahnya sudah meninggal. Kasihan nggak? Kasihan ya? Saat itu masih berada dalam kandungan ibunya yang masih kira-kira berusia 2 bulan di kandungan. Nama ayahnya siapa? Abdullah. Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwariskan kepada putranya. Abdullah meninggalkan warisan beberapa ekor unta saja. Ibunya Nabi Muhammad siapa namanya? Aminah. Kalau orang Jawa menyebutnya Siti Aminah. Kalau orang Arab Siti itu Sayyidatina Fatimah, ya. Sayyidatina Aminah. Tapi kalau orang Jawa susah menyebut Sayyidatina. Jadi Siti saja. Siti Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Ketika kecil, Nabi Muhammad ditinggalkan lagi oleh ibunya. Ketika umur berapa? 6 tahun. Sehingga Nabi Muhammad pada waktu itu diasuh oleh siapa? Oleh Halimatus Sa'diyah, ya, dikasih air susu ibu juga, ya. Setelah usianya kurang lebih dari 2 tahun, Halimah menyerahkan Nabi Muhammad kepada Siti Aminah, ya. Selama 2 tahun diasuh siapa? Halimatus Sa'diyah. Pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad kecil diajak pamannya Abu Thalib untuk apa? Menggembalakan kambing milik orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, ya. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang kepada hewan. Karena itu pamannya Nabi Muhammad sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda Nabi Muhammad terkenal tabah, sabar dan bertanggung jawab, pekerja keras dan sangat jujur. Nabi Muhammad terkenal tabah, jujur, cerdas hingga diberi julukan Al-Amin yang dapat dipercaya. Pekerjaannya
digeluti saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Sama ketika berdagang juga Nabi Muhammad terkenal sangat jujur. Ya, tidak merugikan, tapi menguntungkan pemilik barang. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Siti Khadijah. Orang Arab menyebutnya Sayyidatina Khadijah. Ya, Siti Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad, Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Ayo, usianya pada waktu berapa tahun? Nabi Muhammad masih muda 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Jauh nggak usianya? Berapa? 15 tahun. Tapi ya Siti Khadijah kan orang kaya, pasti masih berparas cantik ya. Karena Siti Khadijah seorang saudagar ya. Khadijah pun akhirnya jatuh cinta dan menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajak umat manusia untuk menyembah Allah, ya, dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala. Nabi Muhammad mempunyai kebiasaan berkhalwat. Apa itu berkhalwat? Menyepi, ya, mengasingkan diri. Di mana berkhalwatnya? Di Gua Hiro, di Gua Hiro. Mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang biasa beliau mengasingkan diri adalah Gua Hiro. Letaknya yaitu 5 km dari arah timur kota Mekah. Beliau melakukan ini setiap bulan Ramadan tiba, ya. Kemudian pada hari ke-17, tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Berupa apa? Beliau menceritakan itu, di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril, ya, menghampiriku seraya berkata, "Iqra ya Muhammad." Bacalah. Nabi Muhammad berkata, aku tidak dapat membaca. Jawabku. Malaikat lalu memelukku sehingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku lalu berkata, "Bacalah, Iqra ya Muhammad, bacalah." Nabi Muhammad pada saat itu ketakutan, ya, karena wajah malaikatnya lumayan berwibawa, ya, agak menyeramkan, ya. Merasa takut, ya. Tuh Nabi Muhammad aja takut sama malaikat. Kita jangan macam-macam, ya. Makanya orang NU kalau ada yang meninggal suka ditahlili dulu. Kenapa? Karena di alam kubur malam ke-1, malam ke-2 sampai malam ke-7 itu adalah malam yang sangat menakutkan sekali. Kamu mau? Hah? Kalau sudah meninggal sendiri apa banyakan? Sendiri datang. Dani. Makanya ketika orang meninggal didoakan selama 7 hari 7 malam. Itu namanya tahlilan. Supaya apa? Supaya yang dalam kuburnya merasa nyaman, tidak ketakutan karena dikirimi doa. Paham nggak? Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Surat apa itu? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad tidak pernah merasa takut meskipun dihadapkan dengan berbagai cobaan. Karena Nabi Muhammad yakin Allah sedang melindunginya. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Akan dibunuh.
Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sedang beribadah, lalu Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad hanya berdoa, ya Tuhanku, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Doa ini berulang-ulang. Terus ya, Nabi Muhammad pun selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi Muhammad sadar diri ya, karena dia itu adalah anak yatim piatu, maka beliau Nabi Muhammad ini sangat menyayangi anak yatim. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga, tempatnya berdekatan dengan Nabi Muhammad. Nah, ini adik-adik ya, kalau sedang punya keinginan, yang di rumah juga nih, kalau sedang punya cita-cita, bacalah. Dibaca apa? Bacalah setiap ba'da sholat, sholawat apa? Nariyah ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqdu bil hawaiju wa tunalu bihi radaibu wa usul khatimi wa yasasqal gomamu biwajihil karimi wa ala alihi washabi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli malu milak. 11 kali ba'da salat ya. Kemudian disambung lagi dengan baca surat Al-Nasr 11 kali. Kemudian baca sholawat adrikni assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah tasbihati qalat silati adrikni ya Rasulullah. Kemudian berdoa minta apa hajatnya. Kemudian setelah itu sambil puasa kita ngasih sehari satu anak yatim, sehari satu anak yatim, insya Allah doanya akan cepat dikabul. Amin ya Rabbal. Gak perlu banyaknya, 5.000, 10.000, semampunya, syukur-syukur banyak. Kalau sudah ngasih ke anak yatim, jangan diminta doa. Hei, doain saya dong, saya butuh uang. Jangan, itu namanya bukan ngasih anak yatim, tapi mempekerjakan anak yatim. Ya.